Ya, saya ditanya soal bagaimana dengan perilaku atau sikap dari para calon presiden atau calon wakil presiden. Apakah sikap yang dipertunjukkan oleh para calon presiden dan cawapres ini menunjukkan sikap aslinya atau tidak? Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang mendasar karena kita melihat banyak sekali sikap dan perilaku dari calon ini yang terkadang berbeda dengan aslinya. Kita tahu bahwa dalam demokrasi kita sekarang ini itu sangat disesuaikan dengan pasar atau market, dalam hal ini pemilih. Pemilih sukanya apa, pemilih tidak sukanya apa, kemudian para calon ini berperilaku menyesuaikan dengan apa yang disuka dan apa yang tidak disuka oleh pemilih. Sehingga kalau kita melihat calon wakil presiden maupun capres yang ada di permukaan publik, itu kita sebenarnya harus melihat lebih jauh dan mempertanyakan lebih kritis. Benarkah sikap ini adalah merupakan sikap aslinya dari capres atau cawapres itu? Kita punya pengalaman ya yang kemudian orang terkejut-kejut belakangan ini ketika sikap Jokowi yang kemudian berpindah, yang dinilai ini bukan sikap Jokowi, ini bukan perilaku Jokowi dan sebagainya. Ya, muncul pertanyaan-pertanyaan atau memang inilah sesungguhnya dari sikap asli seorang Jokowi dalam konteks politik. Nah, semua perilaku dan sikap politik yang ditampilkan oleh capres maupun cawapres tersebut tidak lepas dari arahan konsultan politik yang membranding para calon ini supaya menjadi marketable. Nah, kita yang sebagai pemilih kan akhirnya juga kadang tertipu dengan market ya, branding yang dibangun oleh para konsultan politik ini, sehingga kadang juga kita melihat karakter sesungguhnya dari seseorang itu menjadi hilang di hadapan publik, dan sejatinya kita mestinya tahu tetapi menjadi ya tidak tahu karena memang bungkusannya sangat bagus dalam konteks market politik itu. Disinilah kadang sikap, perilaku dan sebagainya seseorang itu menjadi hilang atau sirna demi eh, pasar tersebut. Nah, supaya ke depan kita tidak lagi tertipu dengan branding atau bungkusan-bungkusan hiasan sikap politik dari setiap cawapres dan capres, mestinya ada rekam jejak dari profil orang itu, calon presiden dan cawapres ini betul-betul dibuka secara luas, objektif, sehingga kita bisa melihat pemilih ini sesungguhnya masing-masing karakter dari calon pemimpin kita itu seperti apa. Ya tapi begitu ya namanya politik, apapun cara ditempuh kadang ya bagaimana bisa memenangkan sebuah pertarungan politik, dan bisa jadi juga apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan mengambil Gibran inilah cara terbaik bagi Prabowo untuk bisa memenangkan pertarungan pada pemilu 2024 ini, sehingga aspek-aspek soal mungkin kapasitas, nah soal kedewasaan dan sebagainya itu di luar nalar yang digunakan semata-mata, kemudian adalah soal elektabilitas bagaimana bisa memenangkan pemilu 2024 ini. Nah, tapi sesungguhnya apa yang disediakan itu bagi publik, bagi bangsa dan negara ini kita juga bertanya-tanya, masa sebanyak 270 juta lebih penduduk Indonesia tidak ada orang yang lebih hebat dari Gibran misalnya. Nah, kalau kita bicara juga soal bahwa pemimpin muda dibutuhkan, iya betul pemimpin muda memang kita butuhkan.
Tetapi ini untuk urusan bangsa dan negara ini tentu saja pemimpin muda yang betul-betul memiliki kapasitas dan integritas, memiliki pengalaman juga dalam mengelola pemerintahan ini. Dia tidak sekedar uh, muncul lahir tiba-tiba karena adanya domplengan atau kekuasaan yang mendongkrak dia sehingga menjadi orang hebat. Nah, dan karena efek itu ya, efek mungkin karena orang tuanya sebagai presiden dan sebagainya, dia menjadi terkenal, dia menjadi hebat tadi karena faktor itu. Kalau faktor itu yang menjadi dasar munculnya Gibran sebagai pilihan untuk menjadi cawapres, tentu saja ini sangat beresiko bagi bangsa dan negara ini. Ini pertaruhan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan, karena kita paham, kita tahu bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan ini jauh lebih besar. Kita menghadapi dunia global yang semakin eh, semakin kompetitif, membutuhkan juga para pemimpin-pemimpin hebat dalam berdiplomasi, terutama pasca sekarang ini yang kita lihat kondisi global dengan perang Ukraina dengan Rusia, perang Palestina dengan Israel, belum lagi G20, relasi G20, relasi OKI dan sebagainya, organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh bangsa Indonesia ini membutuhkan tingkat intelektualitas dan pengalaman serta kedewasaan dari seorang pemimpin. Nah, kita bisa bayangkan nanti ketika misalnya mungkin Prabowo tidak bisa menghadiri pertemuan-pertemuan internasional tersebut diwakili oleh Gibran. Pertanyaannya adalah apakah Gibran memiliki cukup kapasitas untuk bisa memperjuangkan hak-hak dan kepentingan negara kita dalam berdiplomasi. Apakah Gibran juga akan dapat memiliki pengaruh dalam konteks kepemimpinan internasional tersebut. Jadi kita sebagai warga negara atau pemilih mestinya kita paham betul dan mestinya ada referensi memang yang disediakan oleh penyelenggara pemilu terkait dengan profil dari para calon itu betul-betul memang profil yang senyatanya seadanya gitu ya, dan harus bertanggung jawab juga ini para survei politik. Apa yang Anda lakukan ini memiliki konsekuensi besar terhadap bangsa dan negara ini. Jika apa yang direkomendasikan oleh lembaga survei ini justru melahirkan tadi kepemimpinan yang ke depan buruk atau lebih buruk dari kondisi sekarang, maka tentu saja ada kewajiban moral, ada tanggung jawab moral dari lembaga survei ini. Dan saya pikir kita harus, negara ini harus mengatur soal lembaga survei ini. Kalau sekarang ini pemilu kayaknya semuanya ditentukan dari lembaga survei. Jadi lembaga survei bahkan ya yang menentukan kira-kira siapa calon berpasangan dengan siapa, bagaimana cara memenangkan dan sebagainya. Semuanya kayaknya ditentukan oleh lembaga survei. Bahkan nanti ketika pada hari pemungutan suara, ya kita bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah itu juga ditentukan tanda kutip dari lembaga survei, karena dia lebih dahulu untuk menyampaikan informasi terkait dengan hasil pemilu. Dan ini yang juga menyebabkan kadangkala menjadi gaduh pemilu itu karena perbedaan hasil survei perhitungan cepat atau quick count dengan hasil yang senyatanya. Dan upaya-upaya penggiringan opini publik, mindset publik dan sebagainya, framing dan sebagainya yang dibangun oleh lembaga-lembaga konsultan politik ini tentu saja ya bisa kita katakan kadang juga membodohi kita sebagai masyarakat atau pemilih. Jadi menjadi lembaga survei tidak boleh hanya sekedar hanya memenangkan atau mementingkan kepentingan bisnis atau politik yang dibangun, tetapi juga harus betul-betul memikirkan nasib bangsa dan negara ini. Karena bagaimanapun Anda berada pada garis terdepan dalam membangun branding politik dan memenangkan para calon presiden dan wakil presiden. Saya kira itu jawaban dari saya terkait dengan soal perubahan karakter dari pemimpin kita atau calon presiden dalam proses ini.
pemilu ini, yang itu sekali lagi tidak lepas dari pengaruh juga dari lembaga survei dalam menentukan branding dari setiap calon presiden dan wakil presiden. Demikian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas pembahasan ini, terutama bagi lembaga-lembaga survei, dengan tidak menegasikan peran Anda sebagai lembaga pengawal demokrasi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa peran Anda sangat penting dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Bagi yang ingin men-subscribe, diucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.